Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Arum Duyani. Aku mahasiswi dari Universitas Asa Indonesia, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Hari ini aku akan membahas tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Baik, langkah yang pertama adalah identifikasi tipe-tipe dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Dengan kriteria yang pertama adalah tipe-tipe ide diidentifikasikan berdasarkan solusi yang ditawarkan. Tipe ide bisnis dapat mencakupi yang pertama menyelesaikan masalah, yang kedua memberi keamanan, yang ketiga menutup gap, dan yang terakhir memberi manfaat keamanan. Sedangkan kriteria yang kedua adalah konsepsi peluang dan aspek esensi atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasikan untuk menarik peluang bisnis. Dengan rekaman hasil, konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi, keunggulan, keadaan, dan situasi. Sedangkan aspek esensi atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif, mengakar, dan tahan lama. Sedangkan langkah yang kedua adalah mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha dengan kriteria tren yang diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Dengan rekaman hasil tren lingkungan yang strategis, mencakup kekuatan ekonomi di tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Dan yang kedua, kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang, dan kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, dan pengguna baru teknologi lama. Sedangkan kriteria yang kedua adalah masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang akan ditimbulkan adalah sarana dan prasarana SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan pengaturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak informasi soal wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi belum banyak berkembang di daerah. Sedangkan kriteria yang ketiga adalah kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa mencakup kesenjangan pasokan, sedangkan yang tidak mencakup adalah kesenjangan kualitas dan kesenjangan akses. Baik, langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Dengan kriteria yang pertama adalah pengalaman industri sebelumnya. Dengan rekaman hasil, pengalaman industri dapat memberi keuntungan seperti produktivitas dan memiliki jejaring yang lebih luas. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalamnya adalah pengalaman mengatasi masalah. Dan kriteria yang kedua adalah faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Dengan rekaman hasil, faktor kognitif dapat memberi keuntungan seperti sensitif terhadap peluang, kewaspadaan terhadap suatu masalah. Dan kriteria yang ketiga adalah jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Dengan rekaman hasil, jaringan sosial dapat memberi keuntungan, dapat memberikan hubungan yang kuat, sedangkan yang tidak memberi keuntungan adalah berhubungan dengan yang lemah. Dan karakteristik yang keempat adalah langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Dengan rekaman hasil, langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan, inkubasi, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Dan langkah yang keempat adalah membangun ide-ide bisnis. Dengan kriteria yang pertama adalah praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Dan dengan rekaman hasil, praktek brainstorming dapat menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu dan pendekatannya berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan dan melakukan ide bisnis. Yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Aturan sesi brainstorming ini dapat mencakupi tidak ada kritisisme yang diperbolehkan atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisme atau keraguan, kritik menghendak atau kreativitas dalam menghambat arus bebas ide.
Dan fueling dapat merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Sesi gerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Leapfrogging dianjurkan, ini berarti menggunakan suatu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Dan kriteria yang kedua adalah focus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group yang pertama adalah 5-10 orang terkait isu dan tidak lanjut brainstorming, dan yang tidak termasuk ke dalam kriteria yang kedua ini adalah membantu menghasilkan ide dan dipimpin oleh moderator terlatih. Sedangkan kriteria yang ketiga adalah library dan internet research, dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Yang termasuk ke dalam library dan internet research adalah sosial media, networking, dan website. Sedangkan yang tidak termasuk adalah blogs dan viral. Baik, karakteristik yang keempat adalah ide-ide bisnis, produk atau jasa dapat diidentifikasi untuk dapat dikembangkan dengan rekaman hasil di berbagai fungsi atau bidang. Yang pertama, bidang wisata bahari, pengembangan trip baru seperti diving trip dan sunset cruise, dan eco sailing. Sedangkan di bidang budaya dan edukasi, wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya lokal dengan kolaborasi dengan sekolah atau universitas. Dan di bidang digital dan promosi, pengembangan sistem booking online, virtual tour, dan promosi melalui influencer. Sedangkan yang keempat adalah bidang ekonomi kreatif, produksi souvenir khas Morotai yang dapat mengembangkan brand Nusa Blue Merchandise. Dan bidang sosial dan keberlanjutan, program Deep Blue wisata dapat sambil bebersih pantai dan tanam mangrove bersama masyarakat. Baik, selanjutnya adalah analisa kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa di tingkat diinginkan masyarakat terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan berpotensi sedang dan menyelesaikan masalah berpotensi rendah, mengatasi kesenjangan yang terisi di pasar berpotensi rendah, ketepatan waktu masuk ke pasar itu berpotensi rendah, dan luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu berpotensi tinggi, dan sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia berpotensi rendah, dan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan mengubah praktik dasar atau perilaku mereka itu berpotensi tinggi. Dan yang kedua, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online, itu yang pertama beberapa besar kemungkinan akan pembeli produk atau layanan yang ditawarkan itu berpotensi sedang, dan bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan itu berpotensi tinggi, dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual itu berpotensi sedang. Dan semua poin di poin pertama, analisa kekuatan ide bisnis memiliki nilai 1. Dan yang kedua adalah kelayakan target industri. Yang pertama, daya tarik industri dengan jumlah kompetitor yang banyak dan tahap siklus hidup industri di fase pertumbuhan, dan tingkat pertumbuhan industri di bidang ini bertumbuh sedang, dan pentingnya produk dan jasa atau layanan industri kepada pelanggan sebaiknya memiliki, dan margin operasi industri itu berpotensi tinggi. Dan yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, diidentifikasi target pasar dan usaha baru yang diusulkan dengan teridentifikasi, dan kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing dan potensinya itu dapat diciptakan, dan daya beli pelanggan itu berpotensi sedang. Kemudahan untuk membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru itu berpotensi tinggi, dan potensi pertumbuhan target pasar itu berpotensi tinggi. Dan semua poin di kelayakan target industri memiliki poin 4.
Baik, yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Dengan poin yang pertama, kecakapan atau prowess management terdiri dari pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu berpengalaman, pendiri atau keterampilan mandiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan itu berketerampilan sedang, dan sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu luas, dan sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pribadi atau pendiri itu bermoderate, dan kemudian tim bisa disatukan untuk memulai pertumbuhan usaha baru itu berkemungkinan. Dan yang kedua adalah kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetisi spesifik itu berpotensi sedang, dan perlindungan properti intelektual dan aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula itu berpotensi sedang. Dan yang terakhir adalah kelayakan finansial. Yang pertama, total modal yang dibutuhkan. Yang pertama, modal ekualitas atau equity capital itu berpotensi sedang, dan modal utang atau debt capital itu berpotensi tinggi, dan modal khusus seperti especially capital itu berpotensi rendah. Dan yang kedua, kinerja keuangan bisnis sejenisnya. Itu yang pertama, karakteristik ekonomi industri itu berpotensi tinggi, dan profitabilitas dan resiko saat ini itu berpotensi tinggi, dan nilai perusahaan berpotensi sedang. Dan yang ketiga adalah daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, keuangan historis itu berpotensi sedang, dan proyeksi pendapatan itu berpotensi tinggi, dan keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan itu berpotensi sedang, dan margin kotor dan laba sebelum pajak dapat sebagai persentase dari pendapatan itu berpotensi sedang, dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat adalah berpotensi sedang. Dan di poin keempat ini memiliki 4 poin yang dapat disimpulkan. Dan potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian -1 sampai 0 itu tidak layak, dan lebih dari 0 sampai 2 itu layak, dan lebih dari 2 poin itu sangat layak. Dan seluruh bagian dari bisnis saya itu memiliki 1,2 poin, dan ringkasannya memiliki potensi usaha yang layak.